Salam sejahtera bagi sahabat seiman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di program Renungan Penyegaran Iman dengan tema Berbuat Baik kepada Semua Orang. Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat 9. Sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, banyak ayat Alkitab yang mengajarkan kita berbuat baik. Seorang Kristen adalah orang yang berbuat baik, bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa barang siapa menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Yang dimaksud dengan Yesus adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus waktu disalib pun Dia berdoa bagi musuh-musuhnya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti dengan ini, orang Kristen harus meneladani Yesus. Orang Kristen harus berbuat baik, bahkan harus rajin berbuat baik. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak berbuat baik. Banyak orang Kristen yang jahat, bahkan menjadi penjahat. Ada orang Kristen yang namanya diambil dari Alkitab, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi ada di dalam penjara. Padahal seharusnya tidak demikian. Pada hari ini kita akan belajar beberapa hal penting. 1. Kepada orang yang melakukan pelanggaran bahkan kejahatan sekalipun. Ayat 1. Pada ayat ini nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Galatia agar saling memperhatikan satu sama lain dalam perilaku, saling menegur, karena banyak dari antara mereka yang berbalik dari kebenaran. Bandingkan pasal 1 ayat 6 dan seterusnya. Rasul Paulus ingin agar mereka bertumbuh bersamaan secara rohani, bukan bertumbuh sendiri-sendiri. Masing-masing harus saling memperhatikan dan saling menegur agar bersama-sama hidup dalam kasih kepada Allah. Demikian juga kita, seharusnya ketika kita melihat saudara kita, sesama kita melakukan pelanggaran, maka kita yang sudah mengerti akan kebenaran harus membawanya kepada kebenaran. Cara pandang yang benar adalah ketika kita melihat sesama kita melakukan kejahatan, bukan benci, bukan intimidasi, bukan ancaman, bukan juga penghakiman, namun seharusnya kita membantunya untuk kembali kepada jalan yang benar. Banyak orang yang ketika melihat sesamanya melakukan dosa, justru dijadikan sebagai bahan pembicaraan, bahan gosipan, breaking news. Ayat 2 dikatakan di sana, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya, ketika sesama kita mengalami kejatuhan karena kejahatannya, haruslah kita menaruh belas kasihan. Kita terbeban, seharusnya kita berusaha menarik dia, merebut dia dari ikatan-ikatan duniawi. Kita seharusnya mendoakannya. Jika sesama kita atau orang-orang yang terdekat kita yang suka mencuri, seharusnya kehadiran kita membawa perubahan dalam dirinya. Jika mulutnya tidak bisa menjadi berkat, kehadiran kita mengubahnya. Jika saudara kita malas ke gereja atau beribadah, kehadiran kita membawa perubahan. Bahkan kejahatan apa saja yang dilakukannya, seharusnya kehadiran kita selalu membantu mengingatkannya meninggalkan kejahatannya. Ini terlepas dari dia mendengar atau tidak. Setidaknya kita sudah membantu mengingatkannya, mendoakannya. Ini merupakan kebaikan yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Lebih tinggi dari sekedar kita memberikan uang, harta, dan sebagainya. 2. Upah bagi orang yang menabur kejahatan dan kebaikan. Ayat 8. Dikatakan di ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Rasul Paulus tegaskan bahwa apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jika kejahatan yang selalu ditonjolkan, maka jangan kaget jika suatu saat nanti kejahatan yang sama yang pernah kita lakukan bagi orang lain akan menimpa kita juga. Jangan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Bagi yang menindas orang lain, korupsi, membunuh, mencuri, dosa kesombongan, bahkan kejahatan apapun itu, suatu saat nanti kita akan petik buahnya.
Mungkin di antara kita di sini yang lebih tertarik kepada kenikmatan duniawi dan mengabaikan kebenaran. Saya mau katakan, silahkan saudara bebas melakukan kejahatan. Tetapi ingat, suatu saat nanti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita bebas. Roma 2 ayat 3 dikatakan di sana, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Kita tidak bisa lari dari hukuman Allah. Pada ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Bagaimana dengan yang menabur kebaikan? Sebagaimana petani yang dengan gembira menuai pada waktu panen, demikian pula kita akan menuai dengan sorak-sorai. Siapa yang suka membantu dan menolong orang lain, maka suatu saat nanti ia akan ditolong oleh orang lain. Siapa yang selalu menjadi berkat dalam kehidupannya, maka dia akan diberkati. Di ayat 8 dikatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kehidupan yang kekal menjadi bagian kita. Tuhan akan memperhitungkan kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Apakah kita masih mau hidup dalam kejahatan atau mulai berubah untuk hidup lebih baik? Kiranya kita memikirkannya dalam hati kita masing-masing. 3. Ajakan untuk terus berbuat baik. Ayat 9 dan 10. Pada ayat 9 dikatakan di sana, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Orang Kristen adalah orang yang berbuat baik. Bagi kita yang selama ini sulit berbuat baik, mari belajar untuk berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Jelas dikatakan di sana, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Yang dimaksud dengan jangan jemu-jemu adalah jangan bosan-bosan. Orang Kristen harus sering berbuat baik. Untuk apa seorang Kristen berbuat baik? Yang pertama, sebagai bukti bahwa kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika orang berkata, saya percaya kepada Yesus, tetapi kejahatan menguasainya, maka dia menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, buktikan bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus dengan perbuatan baik. Yang kedua, supaya ada damai sejahtera dalam diri kita. Seorang yang berbuat jahat pasti tidak ada damai sejahtera dalam dirinya. Selalu merasa bersalah, tidak layak. Bahkan ada orang yang lari ke sana kemari untuk bersembunyi karena tidak tenang. Semuanya itu disebabkan kejahatannya. Oleh sebab itu, supaya selalu ada damai sejahtera, maka berbuatlah baik. Apa yang kita takutkan kalau kebaikan yang selalu kita tunjukkan? Ketiga, supaya memuliakan Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka memperhatikan perbuatan baikmu dan memuliakan Allah. Ini berarti ketika orang Kristen berbuat baik, maka memuliakan Allah. Tetapi sebaliknya berbuat jahat, maka tidak memuliakan Allah, justru mempermalukan Allah. Orang berkata ia beriman, tetapi hanya dosa yang hidup dalam dirinya, maka dia mempermalukan Allah. Ia mengkhianati Allah. Dia bukan anak Allah, justru orang itu adalah anak iblis. Jangan membiarkan kejahatan terpelihara dalam kehidupan kita, karena kita semakin diperbudak oleh iblis untuk selalu berbuat jahat. Jangan membiarkan kejahatan bertumbuh dalam kehidupan kita, karena iman kita tidak bertumbuh, justru semakin mati. Jangan membiarkan kejahatan bertumbuh dalam kehidupan kita, karena akan mengikat kita dan tidak ada perkembangan. Kita tidak akan maju menuju kehendak Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kita untuk terus melakukan kebaikan kepada semua orang, karena itu yang dikehendaki Allah. Sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, kebaikan apa yang sering saudara lakukan bagi orang-orang yang terdekat saudara? Apa yang menghambat saudara belum bisa melakukan kebaikan kepada semua orang? Kiranya dengan beberapa pertanyaan ini membawa kita untuk hidup lebih baik dalam berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami
dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sering kami tidak berbuat baik kepada semua orang. Oleh sebab itu dengan firman-Mu hari ini, Roh Kudus pimpin kami, arahkan kami, untuk kami terus berbuat baik kepada semua orang. Tidak menghitung-hitung, tidak butuh pamrih, tetapi biarlah kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.